Baik, saya sapa. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya melihat situasi kita yang hadir pada hari ini sudah mulai semakin bertambah. Ya. Jadi saya anggap kita ini sudah cukup beriman ya. Karena di bulan Maret ini masih bisa dihitung berapa yang hadir, tetapi sekarang sudah semakin bertambah. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara ya, kalau di Jakarta itu kan ada istilah mengatakan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi ini bukan semakin menurun, wabah ini semakin terus bertambah. Tapi kita sebagai anak Tuhan punya prinsip, mau bertambah pun wabah ini nggak bisa menghalangi kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkini. Ini bukan membuat kita khawatir ya, tapi kita semakin beriman kepada Tuhan, karena judul khotbah saya pada hari ini iman dan imun ya, iman dan imun. Izinkan saya untuk menyampaikan berita update terakhir di tepatnya hari Sabtu kemarin tanggal 13 Juni. Ini tentang COVID-19 untuk seluruh wilayah Indonesia ya. Minggu ini belum tahu, tapi hari Sabtu kemarin jumlahnya tidak menurun, grafiknya terus naik. Jumlah sekarang terkini 37.420 orang terkonfirmasi positif terkena virus corona. Yang meninggal 2091, itu yang meninggal. Puji Tuhan, yang sembuh 13.776. Itu untuk Indonesia. Besok semakin bertambah lagi ya, karena nggak akan bisa turun lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi nanti rahasia firman Allah bagi kita nggak perlu khawatir. Iman dan imun itu vaksin dan obat kita. Amin ya, itu obat kita. Untuk wilayah Sumatera Utara tidak menurun, semakin bertambah menjadi 862 orang terkonfirmasi positif terkena virus corona. Besok semakin bertambah lagi. Yang meninggal 59 orang dan yang sembuh 205. Untuk wilayah Medan, mau Medan Sunggal, mau Medan Marelan, Medan Kota, Medan Timur, Medan Tetisa dan sebagainya, totalnya adalah 580, tidak semakin berkurang. Ya, saya sudah informasikan data-data ini, Bapak Ibu Saudara, masih hitungan 300, 200 begitu, sekarang naik terus. Yang meninggal 36 orang dan yang sembuh puji Tuhan 136. Yang sembuh ini Bapak Ibu Saudara, saudara bisa menyelidiki mengapa mereka bisa sembuh. Nah, itunya ya. Mengapa mereka bisa sembuh? Ini yang mau kita kutip. Nah, maka pemerintah memutuskan Bapak Ibu Saudara-saudara lewat surat ya, surat yang disampaikan kepada pihak gereja yang disebut revitalisasi fungsi rumah ibadah, dibebaskan untuk beribadah. Tidak dilarang lagi atau dihalangi lagi, tapi ingat, bukan berarti kita suka-suka. Suka-suka artinya tidak menjaga kesehatan kita. Maka muncullah istilah namanya new normal. Ya, new normal. Kalau di Matius 4 ayat yang berapa itu 42 ya, tentang akhir zaman, permulaan zaman. Bukan saya sandingkan istilah itu dengan ini, tidak. Tapi ini suatu gambaran bagi kita. Permulaan zaman itu ada cikal bakalnya dan dihitung 3 tahun kembali, dan itulah akan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda zaman sudah ada.
Tapi tidak bermaksud menghubungkan dengan ini. Ini bermaksud hubungannya adalah tentang new normal, tatanan baru, beradaptasi dengan COVID-19. Jadi kita hidup berdampingan dengan virus tersebut. Kita berdampingan dengan bakteri. Kita berdampingan dengan jamur. Nah, menurut pemerintah, vaksin dan obat ini belum ditemukan. Kalau lockdown nanti seluruh Indonesia, maka perekonomian dunia ini atau di Indonesia juga akan merosot dan terjadilah krisis ekonomi yang cukup besar. Serba salah memang, ya. Serba salah, artinya dilema begitu. Mau pilih A, pilih B, ada resikonya. Tapi pilihan pemerintah adalah new normal, tatanan baru beradaptasi dengan COVID-19. Jadi kita hidup berdampingan dengan virus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, kita bisa bekerja, beraktivitas, silahkan. Dan tatanan hidup baru itu sudah ada aturannya, ya. Sudah ada aturan perilaku yang harus kita ikuti, protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Kalau kita keluar ke rumah, ya, kalau biasanya kita kalau punya kendaraan pakai helm, begitu wajib protokol untuk kesehatan supaya jangan kecelakaan, pakai helm. Kalau kecelakaan dia nggak pakai helm, habislah dia kalau tabrakan terjatuh. Demikian juga dunia baru, bukan dunia baru ya, new normal itu bermaksud semakin kita berjaga-jaga untuk kesehatan kita. Bapak Ibu, jangan ini dianggap sepele karena ini protokol daripada pemerintah, dan ini berlaku untuk semua kalangan, di tempat apa saja, di tempat keramaian, di tempat kumpulan organisasi, di sekolah, ya, di rumah sakit, dan di mana saja. Dan sekolah rencana akan dibuka. Tapi memang ada pro dan kontra. Ini nanti akan diberitahu kembali apakah sekolah akan belajar dengan online. Beda belajar online, beda belajar langsung. Lebih susah belajar online. Ya, saya kan mengajarnya belajar online. Standby di laptop terus. Pagi sampai siang begitu. Lebih capek karena berikan tugas, capek ngoreksi dari kelas 1 SD, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berapa kelas begitu? Menyita waktu. Tapi kalau langsung lebih baik. Nah, pemerintah menyarankan untuk sekolah kembali, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Mungkin nanti anak-anak kita wajib bawa masker. Ya, ke sekolah pakai masker, dan maskernya jangan itu saja, diganti tiap hari, berarti minimal punya 2 masker atau 3 masker itu dipakai kalau nanti diberlakukan. Tapi ada yang kontra, mengatakan sangat khawatir tidak perlu untuk sekolah karena akan menambah peningkatan terkena COVID-19. Itu situasi sekarang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, poin kelima untuk yang disampaikan pemerintah tentang kebebasan untuk beribadah, kembali fungsi ibadah dilakukan adalah untuk jemaat yang dalam kondisi sakit atau lanjut usia dan rentan terhadap penyakit tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Ini sudah peraturan. Tapi pun ya, kalau memang imannya kuat, yang merasakan hadirat Tuhan senantiasa, ya silakanlah, ya. Tapi satu sisi ini memang sudah ketentuan pemerintah. Kalau kondisi kita sakit, kalau kondisi usia kita yang rentan dengan penyakit, alangkah baiknya beribadah di rumah. Ini disarankan oleh pemerintah. Inilah namanya new normal. Amin. Nah, untuk new normal ini saudara-saudara, maka terjadilah seleksi alam. Ya, siapa kuat dia menang, siapa lemah dia mati. Terjadilah seleksi alam, artinya Bapak Ibu Saudara, kalau iman dan imun kita tidak kuat, kita tergilas dengan COVID-19. Kalau iman dan imun saudara kuat,
nggak ada masalah. Bukan berarti kita sok jago ya, sok hebat. Kita tidak bermaksud mencobai Tuhan. Seperti iblis mencobai Tuhan Yesus. Jikalau engkau anak Allah, lompatlah engkau dari hubungan Allah ini, maka malaikat akan menolongmu. Itu kan mencobai Tuhan Allah. Sekali-kali ucapan kita jangan mengatakan sesuatu kalimat seolah-olah dan kesannya mencobai Tuhan Allah. Aku nggak apa-apa, aku nggak perlu pakai masker, aku nggak perlu cuci tangan, aku punya iman, nggak kena aku. Nah, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Padahal iman harus disertai dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi terjadilah seleksi. Nah, ini yang mau kita pelajari di new normal ini berkelanjutan nanti di tahun 2021, 2022 dan berkelanjutan terus. Tapi jikalau memang sudah ditemukan vaksinnya, maka ini bisa tuntas. Selama belum ditemukan, maka new normal ini tetap berlaku. Saya bulan lalu pergi ke San Plaza, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti untuk belanja, bukan, hanya untuk mensurvei kota Medan. Selama ini kan di rumah aja, belajar online di rumah, ya, batas lingkungannya komplit pedanka, marelan, belanja, begitu aja. Ada kejenuhan pasti dan ada kebosanan. Coba-coba dulu lihat pelajar-pelajar, bagaimana pelajar ya. Nah, saya jalan-jalan, saya lihat, wow, rupanya pelajar-pelajar banyak yang tutup. Ya, tutup. Artinya tutup ini toko-toko tutup, tapi mereka masih buka pintu. Mereka buka pintu, tapi persyaratannya sangat ketat. Tunjukkan KTP, KTP Pak, KTP. KTP-nya difoto, baru di scan, ya, scan. Suhu badan kita, kemudian cuci tangan wajib. Silakan masuk Pak. Satu persatu pengunjung yang datang ke pelajar-pelajar semuanya membuktikan punya KTP. Nggak punya KTP, nggak bisa masuk. Nah, kalau saya kan karena mengerti firman Allah, terpikir dalam pikiran, wah nanti lama-lama seperti inilah zaman antikris. Nggak perlu lagi KTP, tinggal chip, boleh masuk, kan begitu ya, scan, chip, masuk gitu. Nah, ini suatu namanya sosialisasi, saya anggap. Sosialisasi. Nah, saya perhatikan semuanya berbelanja lengkap dan pakai masker. Oke, bagus, mengikuti peraturan daripada pemerintah. Dan sekarang diberlakukan. Nah, setelah diberlakukan Bapak Ibu Saudara-saudara, pembebasan dari pembatasan sosial berskala besar, malah jumlahnya semakin naik dan bukan semakin turun. Waspadalah, ya, kita harus waspada. Bukan semakin naik, bukan semakin turun, tapi semakin naik. Ingat, catat Bapak Ibu Saudara, hari ini saya katakan 37, itu informasi hari Sabtu, 37.000. Minggu depan bisa saja jadi 40.000. Kita tidak tahu ya. Nah, jadi yang dibutuhkan bagi kita yang pertama adalah iman. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kita lihat ini Bapak Ibu Saudara-saudara. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Iman bisa mengalahkan dunia ini, apalagi COVID-19. Iman bisa mengalahkan penyakit. Iman bisa mengalahkan kecemasan, kekhawatiran, dan situasi apapun yang kita hadapi di akhir zaman ini. Iman mengalahkan dunia. Kekhawatiran tidak bisa mengalahkan iman.
Kecemasan tidak bisa mengalahkan iman. Wabah COVID-19 tidak bisa mengalahkan iman. Kalau kalah, saudara-saudara, imannya dipertanyakan. Maka selama situasi di tahun 2020 ini, ya era COVID-19 ini, apakah iman kita ini semakin merosot atau semakin naik? Salah satu kena virus corona, Bapak Ibu Saudara, karena imannya sudah semakin turun. Jadi kalau iman saudara kuat, jangan khawatir. Jangan khawatir. Iman saudara kuat, saudara tidak akan terkena. Haleluya. Iman itu terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Ya. Iman itu terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan hidup dalam kuasa kegelapan. Iman tanda kutip, iman mereka kepada si pelebegu, kepada hantu. Mereka yakin mereka bisa sembuh, kepada dukun mereka bisa sembuh. Padahal itu bukan iman, itu sugesti. Sesungguhnya iman itu adalah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara, Ibrani 3 Kitab Ibrani 3 ayat 25. Ibrani saya salah ketik. Oke. Kita lewat saja, karena banyak lagi ayat yang perlu kita baca ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman kita ya berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus. Dan iman bukan didasari karena kepercayaan dan keyakinan agama A, agama B, agama C. Tapi iman timbul dari pendengaran firman Allah atau juga disebut firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman yang menceritakan Kristus, maka iman kita ini terkoneksi dengan Tuhan. Tapi kalau iman kita mendengar khotbah, kita mendengar yang ceramah yang bukan sentralisasinya bukan Kristus, itu bukan iman. Tapi sesungguhnya iman itu berhubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi iman, percaya kita kepada Yesus, pasti Tuhan menyertai dan melindungi kita. Gereja pertama, gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara-saudara, iman mereka sangat kuat. Ya, iman mereka sangat teguh. Apapun halangan yang merintang mereka tidak bisa menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan Yesus. Maka mereka tetap beriman. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi kalau memang kita beriman, nah, iman itu bukan hanya kata-kata, iman itu bukan hanya ucapan. Ketika kita dengar firman Allah, bukan hanya mendengar, tapi kita harus melakukannya. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, iman itu artinya kita cukup mendengar, kita katakan ya semua masalah selesai, semua tantangan tuntas, tidak. Tapi iman harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ini masalah iman kita. Iman kita kepada Yesus yang pertama. Maka kita sebagai orang percaya harus kuat iman kita. Haleluya. Karena COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara tidak kenal siapapun. Mau tua, mau muda, mau pendeta, mau dokter, mau guru, mau polisi, siapa saja semuanya kena. Tapi ketika virus itu ada di tubuh kita, dia hinggap saudara-saudara, karena ada iman, maka tidak bisa menguasai kita.
Di Alkitab bercerita ada orang buta, ya, yang diperintahkan Yesus untuk pergi ke kolam Siloam, ya. Yang buta matanya, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengoleskan tanah, ya, diambil tanah di tangan, ditaruh ludah, kemudian dioleskan ke mata. Pergilah ke kolam Siloam, basuhlah matamu, maka engkau akan melihat. Coba bayangkan saudara-saudara kalau hanya dia berkata, Tuhan, aku beriman, aku sembuh. Tapi Yesus mengatakan pergilah, tapi kata pergi itu tidak dilakukan, maka mukjizat itu tidak terjadi. Tetapi ketika itu suatu perintah daripada Tuhan, iman harus disertai dengan perbuatan, maka iman itu menguasai hidupnya, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, bukan karena airnya, bukan karena kolamnya, tapi karena tindakannya, maka proses kesembuhan itu terus bekerja sampai finish. Apa yang dilakukannya? Maka tuntas, selesai, maka sembuhlah itu. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, Bapak Ibu yang datang pada hari ini bukan berarti saya melevelkan dengan yang tidak datang, ya. Bukan berarti yang ada di rumah, yang beribadah di rumah berarti tidak punya iman. Ya, karena kategori iman kalau saudara kita lihat di ruangan tabernakel itu ada tingkat-tingkat kerohanian, ya. Ya, kalau iman saudara sampai ruangan mahsuci, ya silakanlah, ya. Kalau hanya ruang suci atau pelataran, itu hubungan saudara dengan Tuhan. Bagi kita tidak bisa menghakimi. Tapi ya, penekanan sekarang ini kita butuh iman yang sangat kuat, iman yang bukan main-main. Justru situasi keadaan ini membuat kita semakin berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. 5 gadis yang bodoh itu adalah imannya kurang, ya, kurang maksimal, kurang melakukan, hanya tahu tapi tidak berjaga-jaga, tidak membeli minyak, tidak mempraktekkan firman. Tapi 5 gadis yang bijaksana itu mendengar firman, berjaga-jaga, mempraktekannya, melakukannya. Amin. Ya, melakukannya, mempersiapkannya. Oh, minyaknya mau habis nih, aku belilah minyaknya, diisi, dipersiapkannya. Demikian juga kita, iman kita dengan situasi keadaan ini bukan semakin melemah, tapi tetap mempersiapkan diri kita semakin kuat, semakin teguh, sehingga iman kita mengalahkan COVID-19. Katakan amin. Amin, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah salah satunya iman kita. Jadi lewat iman kita kuat, dan bukti iman kita ini Bapak Ibu Saudara bukan berarti hidup kita ini biasa-biasa saja. Ketika Bapak Ibu Saudara bernyanyi, ya, saudara bernyanyi, memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, tingkat imunitasnya naik. Kalau saudara meletnya memuji Tuhan, saudara-saudara, imunitas saudara nggak akan naik, karena iman berhubungan dengan imunitas. Ya, dalam Amsal dikatakan, Bapak Ibu Saudara, Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca. Amsal 17 ayat 22. Ya, kita baca bersama ini, ayat ini. 1, 2, 3, ya. Bapak Ibu Saudara, ada rahasia kalau kita beriman kepada Tuhan. Ingat ya, iman itu tindakan. Iman itu bukan kata-kata. Iman itu bukan basa-basi. Tapi iman itu tindakan. Harus kita hafal. Iman itu perbuatan, tindakan kita. Kita terima teori, kita praktekkan begitu. Itu tindakan. Jadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada 2 rahasianya kalau kita beriman kepada Tuhan. Kita harus semangat, amin. Kita harus bergembira, amin. Tapi kalau saudara ciri-ciri orang beriman, hidupnya nggak semangat, ya, berdoa pun tidak semangat, memuji Tuhan tidak semangat, saudara, kalau menurut Alkitab itu bukan beriman.
Itu bukan beriman. Tindakan aja, maka saudara beriman. Beriman, kita memuji Tuhan, bergembira, semangat, itu obat. Haleluya. Apa yang ada penyakit kita, kalau saudara-saudara beriman kita, semangat kita mengikut Tuhan itu semangat saja, ya, pantang menyerah, maju terus, bergembira dalam Tuhan, imunitas kita semakin naik. Penelitian membuktikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan KKR, ya memang suasana KKR kita bicarakan, rata-rata yang mengalami mujizat, yang mengalami kesembuhan, itu karena ada semangat, karena ada tindakan. Haleluya, karena dia gembira. Perhatikanlah itu. Ya, Pak, Bapak lumpuh, ya, jalan. Nah, karena disuruh jalan, dia semangat, jalan. Alkitab berkata juga, perempuan pendarahan, dia semangat menjumpai Yesus. Asal aku jamah jumpa Yesus, aku sembuh. Apakah dia maja, saudara? Dia punya iman. Aku percaya Yesus bisa menyembuhkanku. Aku percaya bisa Yesus menghalau semua COVID-19 ini. Tapi aku diam-diam saja di rumah. Stay home. Diam saja. Iya, iman itu akan datang sendiri. Enggak. Iman itu harus perbuatan. Amin. Salah satu tindakan iman saudara dalam kemarin, ini kan namanya berani, ya. Berani, itu iman. Dihargai Tuhan. Jangan katakan, nanti kalian kalau datang ke gereja kena COVID-19 malah menghakimi, ya. Oh, yang di gereja itu sok beriman, sok jago, sok hebat. Pemerintah sudah mengatakan jangan berkumpul di tempat ramai-ramai, sok beriman. Jangan, Bapak. Baik di rumah, baik datang. Kita nggak bisa mengukur, menghakimi level iman seseorang, ya. Nah, jadi iman ini memberantas. Kalau saudara bersukacita, bergembira, ya, maka imunitasnya semakin naik. Maka salah satu saran dokter bagi yang terkonfirmasi COVID-19, diharapkan dia harus bergembira. Haleluya. Konsultasi dia kan, ngomong-ngomong sama dokter, Pak, saya udah sesak nafas, kena COVID-19. Paling ini bilang dokter, Bu, Pak, senang-senang aja hidup ini. Makan vitamin, suplemen, herbal, ya. Makan enak-enak, sayur buah. Senang, bergembira, berolahraga, Bu. Gak bisa, Pak. Nah, itu udah kena, itu sebentar lagi akan mati. Tapi Bapak Ibu Saudara tanya saja, ya. Walaupun belum saya tanya, tapi kalau diteliti, ya, dari kesaksian, karena saya lihat juga ada kesaksian yang di tayangan televisi, rupanya salah satu rahasia untuk kesembuhan daripada COVID-19, walaupun bukan ada obat sejenis obat ataupun vaksin yang disuntik, Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah bergembira. Amin. Bergembira itu adalah sugesti dalam kehidupan kita. Kita senang, kita gembira. Dia tahu kena COVID-19 itu, dia tahu, ya, akibat dampaknya dia tahu, tapi dia tidak melihat dampaknya. Matilah nanti aku, diimpuslah aku nanti ini, disuntilah aku nanti ini, tidurlah aku nanti di sini seterusnya. Gak bayangkan itu, tapi dia mengatakan, walaupun aku kena, aku percaya aku bisa sembuh. Aku senang saja jumpa keluarga. Bagaimana kabarmu? Ya, aku bergembira, aku senang. Sembuh, Bapak Ibu Saudara. Imunitasnya naik. Karena rahasia untuk melenyapkan COVID-19 di dalam tubuh kita, salah satunya, ya, saya bilang salah satu karena ada lagi poin-poin lain, adalah bergembira. Kalau hanya mutung saja wajahnya Bapak Ibu Saudara, ya, mikir-mikir dengan situasi akhir zaman ini, kena aja prosesnya 14 hari udah masuk rumah sakit. Maka dibilang virus ini juga kena kepada orang sehat. Kepada saya, saudara bisa kena. Nggak mungkin nggak bisa kena. Tapi dia nggak bisa hinggap menguasai tubuh kita. Haleluya, ingat itu, ya. Dia nggak bisa virus itu menguasai tubuh kita. Sama seperti flu, udah mulai asing-asing kan? Tapi berdoa, semangat kita. Flu itu berangsur-angsur hilang. Karena mirip-mirip itu, mirip-mirip, ya, gejala-gejalanya mirip-mirip. Jangan langsung pikir kalau kena nanti pening kepala, tenggorokan, flu anjing. Saudara membayangkan corona
Corona. Corona. Saudara, virus yang bukan corona jadi corona namanya. Ya tolak. Walaupun corona, walaupun virus apapun namanya, flu ini, tapi saya semangat dalam Tuhan, saya baca Alkitab, saya bersuka dalam Tuhan, dia mati. Itu rahasianya. Maka kenapa ada yang sembuh-sembuh ini? Saya bertanya-tanya, kenapa bisa sembuh? Kenapa bisa sembuh? Tidak ada obat, tidak ada vaksin. Itu rahasia. Haleluya. Imunitas. Tidak cukup iman. Imunitas. Iman bergerak, muncul imunitas. Iman tidak bergerak, tidak muncul imunitas. Haleluya. Ya, jadi bergerak, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi di Alkitab juga mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwasanya orang beriman di 1 Tesalonika 5 ayat 3, tubuh, jiwa, dan roh kita tetap terpelihara sempurna. Ya, terpelihara sempurna. Dalam 3 Yohanes 2 mengatakan juga, semoga engkau baik dan sehat-sehat saja. Alkitab mengajari kita untuk hidup sehat. Amin. Apa rahasia hidup sehat ini? Imunitas kita. Mengapa Musa tidak mudah kena virus, tidak mudah kena bakteri dan penyakit dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara? Sehingga usia Musa 120 tahun, efisien untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, kena stroke, kena rematik, batuk, flu, geger otak, ya, kemudian kanker tumor, entah apa sama sebagainya, kan nggak efisien ya, nggak efisien. Bukan berarti kita mengatakan nggak bisa melayani, tapi saya katakan yang efisiennya, yang betul-betul melayani Tuhan. Mengapa Musa demikian bisa, saudara-saudara? Itu karena banyak bergerak. Amin. Dari padang gurun menuju ke tanah perjanjian, saudara, itu berkilo-kilometer berjalan, berkilo-kilometer, tiap hari berolahraga. Alkitab menekankan menjaga kesehatan imunitas kita, salah satunya bergerak tubuh kita ini. Haleluya. Selain kita bergembira, selain kita bersemangat, tubuh kita bergerak. Mengapa usianya bisa sampai 120 tahun? Karena Musa itu bergerak badannya. Kekuatanku tidak hilang. Sampai usia 120 tahun dia mengatakan, kekuatanku sama seperti kekuatan anak muda. Kalau aku bisa mengangkat 100 kilo, aku juga sekarang bisa di usia 120 tahun, aku juga bisa mengangkat barbel 120 kilo. Kira-kira begitu. Kalau di masa mudaku aku bisa berlari 20 km, di masa tuaku juga aku bisa lari 20 km. Begitu kira-kira. Jadi lewat berolahraga, kita banyak menerangkan tentang latihan badani, ya. Atau Alkitab mengatakan juga, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, persembahkanlah, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, ya. Itu berhubungan dengan Alkitab. Jangan abaikan tentang kualitas tubuh kita ini. Harus dijaga, dirawat, diperhatikan tubuh kita ini. Maka berlatih diajarkan dalam kitab. Maka Paulus mengasih perumpamaan bertinju. Aku tidak sembarangan bertinju, juga mengajarkan berolahraga. Ya, aku berlari-lari di suatu arena katanya. Banyak saksi yang melihat. Itu juga gambaran-gambaran tentang menjaga imunitas kita, kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara, maka disarankan juga bergerak badannya, berolahraga, imunitasnya juga naik. Amin. Ya, imunitasnya semakin naik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita lihat dulu satu ayat ini dalam Markus 12. Kita lewatkan saja dalam Roma 12 ayat 1 supaya kita lebih
terfokus ke ayat firman Tuhan. Waktu kita hanya sekitar 30 sampai 40 menit. Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara bisa garis bawahi atau ditanda di situ, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Selama kita bernapas, itulah persembahan kita yang hidup kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini, Bapak Ibu Saudara, itu berkata, menceritakan tubuh kita harus tetap sehat di hadapan Tuhan. Haleluya. Mempersembahkan untuk ibadah kita di hadapan Tuhan. Ada praktek kita melakukannya dengan tubuh kita yang sehat di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca poin-poin Alkitab cukup banyak sudah saya sampaikan. Tambah satu lagi, untuk meningkatkan imunitas kita, bersukacita dalam Tuhan, bersemangat dalam Tuhan, bertindak kita berolahraga. Berolahraga saudara-saudara ya, 15, 30 atau 40 menit itu sudah sangat berfaedah. Yang dulunya buncit menjadi langsing, kan gitu. Yang keadaannya langsung menjadi langsing. Yang keadaannya one pack menjadi six pack, kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, bergerak. New normal mengajar kita untuk menjaga kesehatan. Amin. New normal mengajar kita untuk bergerak. Jangan banyak duduk. Jangan banyak nonton televisi aja, santai-santai angkat kaki, makan pisang goreng, minyak-minyak, bakwan ya. Ada minyaknya dimakan. Campur lagi teh manis dingin. Wah, lengkaplah penderitaan di perut itu. Lengkap menimbulkan gejala-gejala penyakit. Saudara-saudara, bergerak, kalori saudara akan dikurangi, lemak-lemak dalam tubuh, lemak yang jahat akan habis semuanya. Gak salah makan 1 piring, 2 piring, 3 piring, gak salah. Saudara memberikan saya 3 piring, silakan, saya habiskan itu. Siap. Cuma saya harus bertanggung jawab. Makan itu bertanggung jawab, Bapak Ibu. Diberikan 1 piring, bertanggung jawab, habis. Sampai ekor ikan pun dimakan juga habis. Ya, kepalanya juga habis. Itu namanya bertanggung jawab. Kalau saudara makan ada sisa, gak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Diberikan 1 piring, habis makan. Diberikan 2 piring, habis makan. Diberikan 3 piring, apalagi 3 piring, ludes semuanya, habis. Tapi ingat, bertanggung jawab. Kalau saya tanggung jawab dalam Tuhan, Tuhan, kalau saya bisa menghabiskan 2 piring, 3 piring, besok saya akan habiskan dengan jarak tempuh 10 km, saya harus lari. Begitu. Buncit, besok pagi habis. Saudara, banyak makan, banyak bergerak. Banyak makan, tidak banyak bergerak, penyakit yang muncul. Haleluya. Banyak makan, tidak banyak bergerak. Saudara pikir itu sehat? Gak sehat. Banyak makan, tidak banyak bergerak, muncul berbagai-bagai penyakit dalam perut saudara. Lambat laun akan muncul itu, lambat laun. Tapi kalau banyak makan, banyak bergerak, gak ada apa-apa. Ingat petani-petani itu, gak mungkin dia makan setapak nasi ya. Pasti petani-petani itu makannya porsinya banyak-banyak ya kan. 2-3 piring habis, tapi dia banyak bergerak. Habis lagi semua kalorinya. Apa yang dimakannya habis begitu. Sama itu kalau kita mengisi minyak. Kalau kita mau pergi ke Siantar ya, istilah minyak 4 liter, 3 liter. Kalau 1 liter isi minyak nggak cukup, matilah tengah jalan. Kan begitu. Sesuai dengan kapasitas pekerjaan yang kita lakukan, maka kita bergerak. Imunitas kita semakin naik. Ya. Selanjutnya, selain daripada itu, kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pola makan kita jaga. Banyak makan sayur,
banyak makan buah, itu perlu kita jaga. Kemudian juga saudara, sinar matahari yang sehat itu pagi hari. Janganlah saudara berjemur jam 12 siang sampai jam 3 sore. Saudara akan keling, hitam, pekat, gosong. Saudara jemur pagi itu ya jam 8 pagi sampai jam 10, silakanlah. Saya sama anak-anak ya selama stay home ini, Bapak Ibu kalau ada matahari muncul panas ya kami naik ke lantai atas berjemur-jemuran kami kan gitu ya supaya sehat gitu ya, karena memang kita diajari hidup sehat saudara. Gak apa-apa kita beribadah, sesungguhnya pun kalau bersalaman kita gak apa-apa sesungguhnya kalau kita ikut protokolnya ya kesehatan. Selesai salam semprot tangan kita kan gitu ya, nah itu cuci tangan gak apa-apa asal jangan megang muka kita dulu kan gitu ya sebenarnya. Tapi untuk secara umum ya supaya jangan jadi batu sandungan ya memang tidak bersalaman lah begitu ya, itu menurut aturan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, itu meningkatkan imunitas kita. Di tengah-tengah situasi ini iman dan imun harus dijaga. Haleluya. Perkembangan seiring waktu saudara-saudara, janganlah di antara kita ini salah satu korbannya, jangan ada ya. Saya percaya kalau iman dan imun kita sampai kapanpun orang percaya tidak kena. Tapi jangan anggap sepele. Sikap kita berjaga-jaga. Nah, saya akan berbicara mengapa imunitas kita bisa merosot. Itu tadi imunitas kita bisa naik, tapi imunitas kita bisa merosot. Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Matius, kitab Lukas dan sebagainya, ada salah satu yang membuat kita imunitas kita menurun adalah kekhawatiran. Kalau kita khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, atau kita khawatir, saudara-saudara, ya, saudara sudah khawatir kalau saya nanti berbelanja di luar ada COVID-19, saya akan kena. Saudara jangan bayangkan itu. Haleluya. Apa yang engkau khawatirkan itu akan menimpa diri kita. Imunitas kita akan turun kalau kita khawatir. Kalau kita khawatir, saudara, semuanya tubuh kita ini akan bermasalah. Ya, tubuh kita ini bermasalah. Tubuh kita ini akan mudah kena namanya penyakit. Jadi kalau saudara kena suatu penyakit, entah apa itu namanya, entah batuk apa, salah satu saudara berpikir, mungkin ada kekhawatiran. Kepala saya pening, kenapa? Ya karena saya khawatir tentang anak saya mau sekolah. Di tahun ajaran baru ini banyak uang sekolah akan keluar, ya kan? Beli bajunya, beli sepatunya, uang sekolahnya, perlengkapannya, waduh sekian, hitung-menghitung, khawatir. Itu melemahkan imunitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah tidak mengampuni. Jangan anggap saudara-saudara kalau namanya tidak mengampuni imunitas semakin naik. Tidak. Akar pahit, dendam, saudara-saudara tidak akan pernah meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita semakin merosot. Karena apa? Dia terpikir terus dengan masalah, kebencian, tidak suka kepada orang. Padahal Alkitab berkata, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang, jangan ada setitik pun ada rasa kebencian kepada seseorang. Setitik pun. Kalau ada itu namanya membuat imunitas kita akan semakin turun. Itu namanya saudara-saudara kebencian, akar pahit, memusuhi seseorang. Sudah sekian tahun memusuhi seseorang. Bayangkan saudara-saudara, ya, bukan hanya sekedar imunitas saja, imunitas saya turun, tidak layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Hubungan kita dengan sesama juga harus dijaga. Makanya di new normal ini bukan membuat kita semakin khawatir, tetapi kita semakin maju. Amin. Hubungan saya dengan Pak Sregar, hubungan saya dengan Pak Situmorang, hubungan saya dengan Pak Utabar, Pak Gembala dan semuanya tetap dijaga. Ya. Kalau ada sesuatu secuil pun menghalangi hubungan tersebut, saudara-saudara, ini namanya imunitas kita lambat laun
akan mempengaruhi tubuh kita. Dan selanjutnya, membuat imunitas kita lemah adalah juga kemalasan. Kemalasan ini juga sangat membuat tubuh kita lemah. Banyak makan, malas bergerak. Ya, banyak makan, malas bangun pagi. Bangunnya selama ini Bapak Ibu Saudara stay home ini jam 8 pagi, jam 10 pagi. Yang malas ini Bapak Ibu Saudara banyak malas cari makan, cari nafkah, malas bekerja, malas berkreatif. Saudara, kalau kita berkreatif, otak kita diolah untuk tidak bermalas. Ini berpikir dan meningkatkan imunitas kita. Saudara-saudara akan naik dan tidak akan mudah kena penyakit. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini new normalnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita jangan khawatir dengan sekarang. Mau beribadah Bapak Ibu silakan. Nanti pulang boleh cuci tangan, bersihkan tangan saudara, karena udara kita nggak tahu bagaimana perkembangan ini, apa kita sentuh. Itu menurut memang pemerintah, kita ikuti saja protokol kesehatan, kita patuhi. Saya pun pulang ke rumah cuci tangan saya. Kalau jalan pakai masker, ya. Bukan saya mengatakan saya akan kena, enggak. Pakai masker itu bukan berarti takut. Haleluya. Kalau pakai masker, takut, bukan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau saya pakai masker ketika saya berbelanja atau saya di market, saudara-saudara, bukan saya karena takut. Saya salah satu supaya jadi berkat, satu. Kemudian kedua, mematuhi peraturan pemerintah. Yang ketiga, saudara-saudara, jikalau lawan bicara saya ini ada terkonfirmasi, saya tidak kena. Artinya, saya mengasihi saudara itu, sekitar kita, dilakukan perbuatan praktek, ya kita wajib memakai masker di tengah-tengah keramaian. Ini new normal. Tapi jikalau memang sudah ditemukan seperti obat flu, ya seperti Inza, Panadol dan sebagainya, seperti itu sejenisnya, saudara-saudara, bolehlah, akan berlakulah kebebasan. Ya, berjabat tangan, cipika-cipiki, ya silakanlah. Tapi ini new normal, ada batas waktunya sampai para medis, para dokter, para ahli kesehatan menemukan obat dan vaksin tersebut. Haleluya. Jadi kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk firman Allah pada hari ini adalah mari bersama-sama iman kita semakin kita tingkatkan. Kita bertekun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Seisi keluarga beribadahlah kepada Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Anggaplah itu memang suatu tantangan hidup, tapi saudara nggak perlu mengatakan saya akan kena, enggak, ya. Iman tidak berbicara kena. Iman tidak berbicara kena. Iman berbicara tidak kena. Haleluya. Iman berbicara tidak kena. Saya tidak kena. Itu kan beriman kan? Kalau mengatakan saya kena, ya berarti tidak beriman. Iman tidak berbicara saya kena kanker, saya kena virus, saya kena bakteri, enggak. Iman berbicara saya tidak kena. Tapi tidak perlu dipamerkan kepada orang. Kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak kena. Iman dan imunitas saya jaga dan saya rawat. Saya percaya para medis, dokter, para ahli kesehatan akan menemukan segera vaksin dan obat tersebut. Amin. Bapak Ibu, jangan malas, rajin, jaga kesehatan, jangan ada kebencian, jangan ada sakit hati, jangan ada kekecewaan terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap sesama. Jangan, supaya kita semakin kuat dalam Tuhan dan kualitas tubuh kita semakin sehat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan.